Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rahasia intelijen. Banyak dari kita berpikir bahwa intelijen itu bermain di ruang gelap, ya, kemudian tidak diketahui dan sebagainya. Padahal sebenarnya intelijen itu ada dasar hukumnya, ya, ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara. Banyak yang diatur di situ ya, mulai dari badan yang terkait dengan intelijen, gitu kan, hingga yang sekarang akan kita bahas yaitu rahasia intelijen. Apa saja sih yang menjadi kategori rahasia intelijen? Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa rahasia intelijen merupakan rahasia negara. Oleh karena itulah maka dalam undang-undang ini ada pidananya bagi orang yang membocorkan. Ya, bukan hanya membocorkan karena sengaja, karena lalai pun bisa dipidanakan. Itulah sebabnya mengapa intelijen informasinya sangat-sangat rahasia, classified lah. Karena bisa jadi infonya kan, kalau kita sering mendengar ada A1 gitu kan, akurat dan terpercaya. Jadi informasinya akurat dan sumbernya bisa dipercaya. Yang pertama adalah informasi intelijen terkait dengan yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Ya, tentu misalnya tentang jumlah pasukan, tentang alutsista misalnya, yang istilahnya kalau musuh tahu ya gambaran pertahanan kita secara utuh, ya bisa dengan mudah mereka mengalahkan kita, ya, bahkan dengan tidak berperang misalnya, karena tahu titik-titik di mana misalnya gudang peluru, gudang senjata seperti itu, sehingga ketika mereka menyerang dengan mudah mereka bisa menaklukkan kita untuk sementara seperti itu, karena kita adalah bangsa pejuang gitu kan. Siapapun yang menyerang kita, tentu kita akan melawan sampai titik penghabisan. Kemudian mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya, ya. Jadi misalnya kita punya sumber daya alam kandungan, ya kan, yang kita rahasiakan gitu kan, supaya negara luar, pihak musuh misalnya tidak tahu kita punya aset, punya cadangan kekayaan alam tuh sebanyak apa. Kemudian yang terkait dengan merugikan ketahanan ekonomi nasional, ya, berapa kekuatan ekonomi kita dan sebagainya, seberapa kuatnya gitu kan, seberapa kerentanannya gitu, itu ya menjadi rahasia. Kemudian merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, ya. Jadi kalau rahasia intelijen ini sampai bocor, wah, hubungan baik kita dengan negara-negara sekutu gitu kan, negara-negara bersahabat, mitra, nah ini bisa renggang gitu ya. Misalnya rahasia tentang mata-mata yang ada cover gitu kan, tentang spy, tentang operasi intelijen terhadap negara-negara yang ada di luar negeri gitu kan, seperti itu. Mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. Jadi kan kita sering lihat rahasia negara dan surat. Nah, kalau dalam intelijen biasa ada nih rahasia intelijen, classified. Jadi nggak boleh itu dibocorkan, ya. Jadi ingat, yang membocorkan tuh nggak harus personil intelijen, siapapun bisa gitu. Jadi setiap orang ya itu bisa dipidanakan kalau dia membuka rahasia intelijen. Kemudian, nah ini membahayakan sistem intelijen negara. Nah ini lagi rahasianya, misalnya siapa saja nama agen-agennya, wah itu bisa kena gitu. Kemudian membahayakan akses agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen. Jadi misalnya
siapa jaringan kita dibongkar, nah itu bisa kena. Agen, misalnya di luar negeri ada agen kita di negara-negara ini dibongkar, ya. Jadi orang yang membongkar ya agen intelijen yang sedang ada cover gitu kan, nah itu bisa dipidanakan karena nggak boleh intelijen itu diketahui orang ya. Walaupun sekarang kita lihat banyak meme-meme ya intelijen apa namanya, ada HT gitu kan dan sebagainya, itu kan hanya meme-meme ya. Yang jelas intelijen tidak boleh mengaku, tidak boleh disebarluaskan bahwa dia adalah agen intelijen. Kan kita sering melihat tuh beberapa kasus di luar negeri kan dibongkar ya, apalagi ketika misalnya terkait ya kritik-kritik ya pasangan hidupnya, misalnya mengkritik pemerintah, dibongkar ternyata istrinya intelijen gitu kan. Nah itu nggak boleh gitu kan berbahaya. Intelijen itu kan bermain di ruang gelap ya, yang istilahnya kan kita nggak tahu dia pernah operasi di mana, dia menyamar sebagai apa, dia pernah melakukan tindakan apa, kan dia clandestine gitu kan, gitu. Kemudian membahayakan keselamatan personel intelijen negara. Ya ini tadi saya katakan, ya intelijen negara ini kan mereka ini harus dilindungi ya, karena mereka sesuai dengan tugas mereka itu melindungi pertahanan keamanan dari negara kita dari ancaman musuh ya, baik dari dalam maupun dari luar, ancaman konvensional yaitu perang maupun non konvensional ya, di luar perang gitu ya. Itu juga penting. Nah, kalau rahasia intelijen sendiri ada masa retensinya ya, yaitu 25 tahun dan dapat diperpanjang ya setelah mendapat persetujuan dari DPR ya. Rahasia intelijen dapat dibuka sebelum masa retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup. Jadi rahasia intelijen sebenarnya bisa dibuka gitu ya, tapi ya tergantung dengan pengadilan. Jadi itulah kategori-kategori yang termasuk rahasia intelijen dan rahasia negara. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas apa namanya unsur-unsur ya dari orang-orang yang membongkar, membocorkan, menyebarluaskan dari informasi rahasia intelijen. Demikian tentang apa yang dimaksud dengan rahasia intelijen. Tetap semangat, tetap sehat, salam anti korupsi.